kalau goreng ini harus panas terus ya Pak ya? Iya lah. Kenapa Pak? Soalnya kalau nggak masih mentah kan Iya. biar matangnya merata. Oh, Tapi kalau udah matang kayak gini nggak terlalu diaduk terus. nggak terlalu dorong orang ya Pak? Iya, nggak terlalu tergoreng. Itu nggak apa-apa. Kalau ini aduk-aduk terus, soalnya belum merata kayak gini. Iya. Kalau ini berbusa kenapa ini Bu? Kalau ini berbusa berarti kurang kecilan apinya. Apinya kecilan? Iya. Dong kurang tua. Berarti nggak boleh api kecil ya? Selamat pagi, nama saya Ibu Isom Widyastuti atau mungkin bisa juga dipanggil Bu Darsono. Dan kebetulan saya mempunyai usaha yaitu makanan ringan yang kami namakan ogel-ogel. Ya, menciptakan makanan seperti ini akhirnya bingung kami namakan apa kan gitu ya. Ibu yang namain berarti ini? Iya, saya sendiri. Memang itu ciptaan saya sendiri. Iya. Oh. Hebat ya ciptaan Ibu jadi ikannya Pemalang ya Bu ya? Iya, makanya kan ogel-ogel itu adalah filosofi. Ogel-ogel itu kan sesuatu yang gerak. Kalau sesuatu yang gerak, otomatis kan hidup. Lah maksud saya ogel-ogel ini biar hidup terus sampai keturunan kami, anak, cucu, cicit semua hidup terus. Walaupun saya nggak hidup, tapi kan ini hidup terus. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi Telur ya Bu ya? Ya, telur. Berapa ini Bu telurnya Bu? Sangat puluh apa sih, Song? Sangat puluh aja. 90 butir ya? Iya. Berarti giling sebentar gitu Bu ya? Biar hancur dulu gitu. Itu apa Bu? Tepung aci. Tepung aci itu tepung ketan. Ya. Berapa itu Bu? Ini Tepung ketannya? 6 kilo berarti ya? Kalau ini mau bikin berapa banyak? Ya itu satu adonan, satu ember pokoknya. Seember ya? Iya. Kita dikasih air apa nggak sih Bu? Enggak. Enggak. Dari dua merek ya, Gula Deli Iya. sama Rose Brand. Mereknya 2 ya? 50-50, 50-50. Berapa lama nih Bu gilingnya Bu? Sampai jadi adonan. Udah gini aja dibiarin. Nanti kalau kurang telur kan kita tambah telur. Oh, gitu. Kita nunggu dulu. Ya. Kurang lebih ya 5 menit. Berarti untuk mengatur kekentalannya pakai telur Bu ya? Ya, ukuran telur kan nggak sama. Ya. Nah kita kan nggak bisa menyesuaikan. Oh iya iya. Nggak bisa seperti tepung 1 kilo. Ah. Telur 1 kilo itu kan isinya juga beda-beda. Kalau sehari Bu berapa kali giling kayak ginian Bu? 15, 15 kali ya. kurang lebihnya 15. Sekali bikin seember ya Bu ya? Ya, Sama telur. ya. Nah ini ntar ada tambahan lagi nggak Bu? Nggak ada. Ya, Ada, ini aja ya. ya selesai. Udah selesai nih? Ya, seperti itu hasilnya. Oh iya. Ini kayak gini udah kalis ya Bu ya? Ya. Ini udah jadi mau diambil. Ini mau diambil. Ini Mau mirip kayak diambil. bubeng ya Pak ya? Iya, mirip sama gudeg. Soalnya ini kan bahannya telur semua, nggak ada air, pokoknya airnya pakai telur. Mau diambil taruh ke ember. Ini udah selesai. Mau tuang lagi telurnya. Ini kan belum habis. Iya. Sama ini nanti nunggu ini habis. Nungguin yang ini habis. Ini habis, nanti ini ya giliran cara. Ini proses mau masukin adonan ya Pak ya? Mau masukin Cetak. adonan dicetak. Kasih apa tuh Pak? Kasih tepung biar nggak penyek, biar adonannya sedengan, jadi nggak lengket. Udah habis sih, ya, Oh gitu. kan udah tutup. Mau diteken, ya Ini mungkin, settingannya udah paten ya Pak ya? iya. Kalau udah kedorong ini keluar sih. Kalau pisaunya lebih banter, ini pendek. Tapi kalau nggak banter, Panjang. panjang, bisa panjang. Ini ngukurnya di pisaunya. Ini biasanya Pak kalau goreng kayak gini sampai jadi berapa lama Pak dari mulai awal digoreng? Ya sekitar 10 menitan, 10 menitan. itu udah mateng. Nanti ditiriskan situ. Habis tirisan udah selesai, baru dikemas. Kalau
di sini berapa lama Pak yang di sininya Pak? Ya cuma 5 menitan Oh, lah. berarti 5 menit, ini matangnya 5 menit ya Pak Iya. ya? Ya ini 10 menitan. Oh, berarti 15 menit ya Pak ya? Iya 15. Dulu waktu awal juga nggak pakai mesin itu Mas, hanya pakai cetakan roti yang lubangnya hanya 5 dipotong dengan pisau. Lama-lama 1 tahun gitu ya, lama-lama pakai peralon, bumbu peralon itu. Terus kita tutup, kita dorong gitu. Prosesnya lama Mas. Dari tahun pertama sampai 3 tahun itu baru perkenalan. Belum begitu terkenal. Jadi kami hanya membuat paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kita bungkus kecil-kecil, kita edarkan dengan nama ogel-ogel. Akhirnya orang mau beli enggak, cuman apa toh ogel-ogel, udah nggak beli. Apa toh ogel-ogel, nggak beli. Beda dengan kalau mau keripik pisang, kan udah bayangkan. Oh iya rasanya kayak gini. Mau keripik tempe, oh iya kayak gini kan gitu. Kalau mau ogel-ogel, kan belum tahu. Paling hanya ngelirik tok sudah, ngelirik tok sudah. Perjuangan perlu, memang kita perjuangannya. Mas melihat kan sekarang kan sudah itu. Tapi kan perlu proses dari tahun ke tahun, apalagi ini produk baru. Sudah produknya baru, namanya baru, rasanya baru. Untuk memperkenalkan itu prosesnya panjang, sampai 3 tahunan. Begitu 3 tahun sudah mulai tiap hari bikin, walaupun hanya sehari 5 kilo, 3 kilo. Tetapi kan kita tetap berjuang terus. Akhirnya 5 tahun itu langsung bus gitu. Langsung istilahnya banyak penggemarnya, banyak pembelinya. Iya. Jadi kalau orang beli terus kembali lagi beli, berarti kan cocok, rasanya enak kan gitu. Dulu nawar-nawarnya kemana aja Bu? Dulu itu pakai sepeda Mas, pembantu saya dibungkus kecil-kecil 1.000 perak untuk memperkenalkan rasa aja. Jadi kami nggak cari untung, kembali modal aja udah alhamdulillah. Memang bisnis itu awal mula bisnis kita tidak boleh memikirkan untung, kita cari nama dulu. Cari nama itu proses loh Mas. Toko itu dititipi maunya cuma 5 bungkus Mas, toko besar tuh. Saya titipi 10 aja nggak nerima. Aku sampai ya Allah 10 aja nggak mau. Sekarang dia ngejar-ngejar saya. Nah iya, suami saya bilang nggak apa-apa, turuti aja. Nanti kan dia ngejar kita, bener ternyata ngejar. Dan saya itu cuma duduk manis di rumah, nggak pernah kemana-mana. Jadi barang datang sendiri, tepung datang, telur datang, minyak datang. Kan bahannya cuma 3, tepung, telur, minyak, sama bumbu, semua datang semua. Tinggal ditelepon, di WA datang, orang yang beli datang. Ini banget ya. Saya tuh cuma duduk, iya. Makanya semua orang sampai, wah Jan, ibu ini Jan, katanya gitu. Nggak pernah yang namanya saya beli kemana-mana, nggak pernah. Kalau Ibu sebelumnya dulu pernah usaha yang lain tuh? Apa mungkin? Enggak, saya dulu ibu rumah tangga. Suami kebetulan pegawai negeri. Cuman memang saya hobinya masak. Memang usaha itu kalau hobi itu pasti jadi. Soalnya apa? Hobi itu kalau capek pun dikerjakan. Tapi kalau nggak hobi, salah sedikit udah nggak diterusin. Tetapi kalau hobi salah pun dikejar terus sampai nggak tidur apa kan dikejar terus. Makanya kalau pengen cari usaha ya sesuai hobi. Kalau dulu masih ingat nggak pertama kali mau usaha ini modal berapa? 50.000. Kan belum ada tokonya, belum masih rumah biasa. Tapi bikin dalam rumah gitu? Iya, terus akhirnya, loh kok enak, kalau beli sekilo boleh enggak? Lah bingung saya, orang ngerti rego sekilo ya waktu itu kan. Akhirnya lama-lama ada yang beli sekilo, lama-lama beli ke rumah. Lah aku pikir, lah kalau pada beli ke rumah, aku harus punya tempat ini, lemari kaca. Mosok mau beli di rumah ditaruh di meja kan lucu. Akhirnya beli kaca sedikit kecil. Begitu beli lemari kecil, akhirnya orang beli, Bu, apa lagi? Loh, kok apa lagi? Berarti aku mikir lagi, aku harus ada lagi nih gitu. Tetapi kan tidak perlu aku punya produk, bisa punya teman, tak angkat ke sini kan gitu. Akhirnya ada teman nitip sini, lama-lama bisa. Tadinya ya di ruang tamu, pindah ke garasi, pindah. Akhirnya bisa membuat toko seperti itu. Jadi membuat toko itu bukan kok saya buat toko langsung jadi, enggak, perlu proses. Dari dulu itu dari kecil lah, terus setelah itu setelah kami punya outlet ya istilahnya, lah disitulah kami akhirnya teman-teman semua yang pada punya produk tak suruh nitip ke rumahku. Memang saya pengen
mempunyai toko yang tampil beda dengan toko-toko yang lain. Saya memang benar-benar ngangkat teman-teman UKM. Semakin kita membantu orang, itu kita akan dibantu oleh Tuhan, diangkat kita. Jadi saya itu selama ada toko gelo-gel, kalau ada tamu, Bu, makanan sini apa? Ini banyak, saya tidak bilang gelo-gel. Benar, saya tidak pernah bilang gelo-gel, tidak pernah. Karena apa? Saya punya pemikiran, saya mengangkat punya teman-teman, Tuhan akan mengangkat saya. Itu betul. Tanya aja teman-teman UKM besok kalau sudah kenal ke teman-teman, ditanya nanti kan pada jujur semua ngomong. Kalau sekarang Bu, total sehari itu habisnya berapa banyak Bu? Banyak. Rata-rata per hari. Rata-rata per hari paling minim ya 1 kental minim. Minimnya 1 Minim. kintal. Bu, Wong itu bahan mentahnya aja telur sehari sekental kok. sehari telurnya Ya, aja. iya. Itu lihat sendiri tuh berapa tong tuh. Itu punya sendiri berapa kintal? Hampir 1,5 mungkin ya minyaknya, makanya banyak. Dulu minyaknya ya Bu Iya. ya. Bu yang badon ada berapa orang Bu? Semua 15. Dari awalnya dulu cuma 1 ya? Iya, pembantuku ini yang ikut berjuang sampai bisa sampai jaya sekarang. Ini tuh kan pembantu rumah tanggaku dulu. Sekarang ikut saya terus nih. Yang penting orang jualan itu nomor 1 itu harus niat. Niatnya apa? Nek niatnya cuman tinimbangane nganggur, itu nggak bener. Niat itu memang nomor 1. Saya dulu niat, saya kepingin menaklukkan Pemalang, hebat toh. Iya, saya dulu niat. Nah ini sekarang Pemalang tak taklukkan. Makanya kamu kalau kerja keluar dari rumah, langkah Anda itu harus punya niat. Niatnya apa? Aku mau cari uang. Bukan aku cari kerjaan, ya untuk kerjaan. Salah. Apa boleh gawean? Emangnya kono untuk gawean toh? Kan yang pengennya kan boleh duit. Iya kan gitu. Nomor 2 harus rajin, semangat. Lah saiki nek wis niate apik, begitu nomor 2 dapat pesanan kok tengah malam. Lah males lah bengi-bengi udan-udan. Nah, itu berarti keset kan. Namanya baru awal ya harus dilakoni, nanti lama-lama enggak. Saya dulu juga awal juga gitu. Malam-malam ditelepon besok pagi aku minta 2 kilo. Malam-malam saya bekerja loh Mas. Iya. Malam tak kerja ke besok pagi. Tapi kalau sekarang kan sudah enggak gitu loh. Lah kan dulu memang awal gitu. Nomor 3 harus berdoa, harus dekat kepada Tuhan. Doa itu segala-galanya loh, jadi sepeleke. Saya itu walaupun kadang-kadang ngewangi mbak-mbak bungkusi ya duduk di situ. Itu sambil berdoa dulu dari 1.000 ya. Ya Allah, muga-muga dadi 10.000. 10.000 tenan, Mas. Ya Allah, muga-muga dadi 1.000. 1.000 tenan, Mas. Bar 1.000 jalan, ya Allah, muga-muga dadi juta. Juta tenan, Mas. Loh, kuwi tak lakoni loh. Saya tidak hanya ngomong loh, ini tak lakoni loh. Terakhir ya Allah, muga-muga dadi tenan loh, kowe piye iso ngutuk kuwi. Tapi berdoa kan step by step. Jangan agak dadi nyambut gawe dhewe wis kepengin mobil, ya kok sik ra pelan-pelan muga-muga iso di sepeda, bar ki muga di motor. Kan gitu, step by step gitu. Tapi doa itu tiap doa tidak harus habis sholat, Mas. Habis sholat bisa berdoa, tetapi ucapan itu kan doa. Jadi Anda itu sekarang itu berdoa. Lihat saya batin, ya Allah aku ben kaya ibu, itu doa gitu. Iya. Loh, Anda itu kalau pergi kemana ke jalan, kok ada mobil bagus, langsung aku harus punya itu, aku harus punya itu. Batin, itu kan doa. Itu saya gitu, Mas. Saya gitu, bener. Saya tuh nggak punya mobil apa-apa. Begitu saya lihat mobil bagus naik becak, Mas. Naik becak saya nang abange jor ono mobil aku. Saya harus punya. Punya. Ya. Iya. Berarti ini dari ibu rumah tangga punya ide bisnis jadi pengusaha sukses ya Bu? Ya alhamdulillah. Nah Bu, kalau prinsip hidupnya Ibu gimana Bu? Prinsip saya jadi orang itu harus berbuat baik pada orang, harus saling tolong menolong. Itu aja sudah ibadah yang baik sudah. Itu nanti imbalannya kita akan ada. Orang itu istilahnya cara wong Jawa ngunduh wae pakarti. Artinya Bu? Ngunduh wae pakarti itu apa yang kita lakukan itu nanti pada hari tuanya akan kita nikmati. Kalau dulu baik ya kita nikmatinya baik. Ibarat pohon itu
Kalau pohon itu dari awal dipupuk baik-baik, buahnya kan banyak. Tapi kalau didiamkan aja, nggak disirami, nggak dikasih apa, ya jangan mengharapkan punya buah banyak, kan gitu. Jadi ini teman-teman, ogel-ogel yang gorengnya tuh sampai kintalan ya perharinya nih. Oleh-oleh khas Pemalang. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi rasanya tuh lebih gurih kayak ke kerupuk ya, mirip-mirip kerupuk gitu, cuman bukan kerupuk ya. Kalau kue enggak, ternyata ini lebih rasanya tuh lebih ke gurih. Ini melalui proses penggorengan yang sempurna ya, jadi tuh mekarnya tuh mekar banget ya, tuh. Nah. Gurih kriuk-kriuk gitu. Mantap lah. Oke.